Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas penyusunan hipotesis penelitian. Oke, langsung saja. Jadi, dari proses penelitian yang kita bahas sebelumnya, menyusun hipotesis itu menjadi prosedur selanjutnya setelah kita menemukan topik penelitian. Nah, topik penelitian itu bisa berbentuk pernyataan ya secara umum mengenai hubungan antara dua variabel. Ya, misal konsumsi gula dan tingkat mengantuk mahasiswa di kelas. Atau hubungan antara konsumsi gula dan tingkat mengantuk. Jadi ada komponen hubungan antara dua variabel. Ya. Jadi topik penelitian bisa berbentuk pernyataan, bisa juga berbentuk pertanyaan, ya, pertanyaan penelitian. Apakah konsumsi gula mempengaruhi tingkat mengantuk mahasiswa di kelas? Ya, jadi bentuknya pertanyaan. Jadi topik penelitian itu bisa dua bentuk ini. Nah, kemudian dari sini selanjutnya kita akan membentuk hipotesis. Nah, hipotesis itu nanti akan lebih mendetilkan ya, menspesifikan hubungan antar variabel dalam topik penelitian ya atau jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Secara umum formatnya bersifat jika maka ya, if then ya, jika suatu kondisi terjadi maka kita akan melihat efeknya atau maka kita akan mengobservasi efeknya. Dan melibatkan variabel independen dan dependen ya. Variabel yang terlibat di situ harus masuk ke hipotesis. Kita akan masuk contoh ya. Misalnya ada pertanyaan penelitian tadi kita gunakan, apakah konsumsi gula mempengaruhi tingkat mengantuk mahasiswa di kelas? Ada beberapa alternatif hipotesis ya. Jadi hipotesis itu banyak formatnya ya. Tinggal mungkin kesesuaiannya dengan masing-masing setting penelitian. Nah, bisa misalnya tingkat konsumsi gula berpengaruh terhadap tingkat mengantuk mahasiswa di kelas. Nah, ini tentu saja masih kurang spesifik ya. Tadi kita harus menspesifikan ya. Hanya berpengaruh saja ya. Berpengaruh, konsumsi gula berpengaruh terhadap tingkat mengantuk mahasiswa di kelas. Ya, dari ada hubungan, kemudian ini berpengaruh. Perbedaannya sangat kecil ya. Nah, kita lihat alternatif lainnya. Pertambahan konsumsi gula akan mengurangi tingkat mengantuk mahasiswa. Nah, hipotesis bentuk ini sudah lebih jelas ya. Jadi jika ada pertambahan konsumsi gula, maka tingkat mengantuk akan berkurang. Itu ya. Nah, ini yang kita maksudkan jika maka tadi ini ya. Itu. Atau konsumsi gula berhubungan negatif dengan tingkat mengantuk mahasiswa ya. Berhubungan negatif masih ingat ya, dalam statistik ada semakin tinggi konsumsi gula semakin menurun tingkat mengantuk ya, seperti itu. Nah, bisa juga mahasiswa yang mengkonsumsi gula memiliki tingkat mengantuk yang lebih rendah di kelas dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak mengkonsumsi gula. Nah, ini sudah dimasukkan dalam setting eksperimen ya. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok mengkonsumsi gula, satu kelompok tidak mengkonsumsi gula. Yang mengkonsumsi nanti akan memiliki tingkat mengantuk yang lebih rendah. Ya. Nah, tentu saja ini kenyataannya seperti apa, ini terkait konteks konten ini cuma hipotetikal aja ya. Mungkin bisa kebalikannya ya, hipotesisnya ya. Oke, nah yang lebih penting adalah kita akan mempelajari, mendiskusikan karakteristik hipotesis yang baik itu yang seperti apa. Jadi karakteristik hipotesis yang baik itu paling tidak harus memenuhi persyaratan ini. Itu logical, ya logis, testable, bisa diuji, refutable, ya atau bisa disanggah, ya bisa salah, ya bisa ditolak, dan positif ya, merupakan statement yang sifatnya positif. Nah, ini seperti apa akan kita bahas satu persatu. Logical ya atau logis, hipotesis harus dibangun berdasar teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, jadi
hipotesis itu merupakan kesimpulan logis dari argumen yang logis ya. Maksudnya di sini argumen yang logis adalah pernyataan fakta pengetahuan gitu ya. Nah, ini yang diambil dari penelitian sebelumnya gitu ya, dari review literatur ya. Jadi kita argumen ini peneliti tidak hanya mengarang gitu ya. Jadi ini harus ada sejarahnya seperti apa ya, dari dasar-dasar penelitian atau teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari teori dan penelitian sebelumnya, informasi ini kita bisa membuat prediksi ya, jawaban atau penjelasan sementara dari pertanyaan penelitian. Oke, jadi hipotesis kita nantinya akan memiliki dasar rasional ya, atau justifikasi ya dari hipotesis. Nah, fungsinya review literatur juga nanti akan memberikan bukti bahwa penelitian kita ini berhubungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, tidak hanya asal mengarang saja gitu ya. Ada kajian teoritis sebelumnya. Nah, contohnya misalnya argumennya satu. Ya, dari studi literatur kita tahu bahwa kesuksesan akademik siswa sangat dihargai di masyarakat. Jadi masyarakat menghargai kesuksesan akademik siswa. Ya, paling tidak masyarakat ini adalah guru dan orang tua siswa. Nah, kemudian argumen kedua, ya, premis kedua, kondisi dihargai dan dihormati oleh masyarakat akan meningkatkan self-esteem. Kesuksesan akademik dihargai masyarakat, kondisi dihargai dan dihormati oleh masyarakat akan meningkatkan self-esteem. Kesimpulannya atau hipotesisnya, semakin tinggi tingkat kesuksesan akademik, maka semakin tinggi self-esteem. Logis ya. Tingkat kesuksesan akademik yang tinggi berhubungan dengan self-esteem yang tinggi. Jadi ini hipotesis ini logical ya, logis. Karena ada argumen-argumen yang mendasari sebelumnya. Nah, itu syarat pertama dari hipotesis yang baik, logical. Nah, syarat kedua adalah testable ya, atau bisa diuji. Hipotesis itu harus bisa diuji ya. Misalnya dengan eksperimen ya, dengan survei ya. Jadi semua variabel harus bisa diamati dan diukur ya. Melibatkan situasi yang nyata ya, situasi kejadian dan individu yang nyata ya. Tidak boleh individu yang tidak nyata ya, atau fiksi saja ya, atau hypothetical atau fantasi ya. Nah, hipotesis yang sirkular tidak dapat diuji ya, ketika variabel independen merupakan bagian dari variabel dependen. Nah, ini yang dari Sonesi ini pernah kita bahas ya, terkait hipotesis yang sirkular. Contohnya seperti apa? Contoh hipotesis yang tidak dapat diuji ya. Kita memberikan contoh hipotesis yang tidak dapat diuji. Misalnya, makhluk halus mempengaruhi pola pikir manusia. Nah, ini tentu saja tidak bisa diuji ya. Mau ngujinya bagaimana? Karena makhluk halus bagaimana menghadirkannya, bagaimana makhluk nyata atau tidak, bisa diamati atau tidak ya. Nah, ini tidak bisa kita uji hipotesis seperti ini. Anak-anak di bawah 3 tahun mampu melihat aura orang lain. Nah, ini juga sulit ini diuji ya, untuk kondisi saat ini ya, misalnya ya. Anak-anak di bawah 3 tahun yang mampu melihat aura orang lain. Nah, cara kita menguji bagaimana, mengkonfirmasi gimana? Itu kan tidak bisa. Karena anak-anak di bawah 3 tahun, pertama kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah dia melihat sesuatu yang tidak nyata. Ini tidak bisa kita uji. Nah, kemudian jika Jokowi seorang wanita, maka kebijakannya akan lebih berpihak pada wanita. Nah, ini juga hipotesis yang sifatnya pengandaian ya, berandai-andai. Jika Jokowi seorang wanita, padahal Jokowi itu seorang laki-laki dan tidak akan bisa jadi wanita ya, secara normal ya. Yang sifatnya pengandaian itu tidak bisa kita uji. Sebenarnya ini bisa kita uji jika hipotesisnya kita ubah ya. Jadi presiden wanita akan lebih berpihak pada wanita. Nah, ini kalau seperti ini
sangat bisa kita uji ya, sangat testable ya. Kita bisa mengkaji ya dari presiden wanita itu kebijakannya seperti apa saja. Presiden pria seperti apa saja. Nah, itu bisa kita bandingkan ya, keberpihakannya seperti apa ya kebijakan-kebijakan presiden tersebut. Oke. Nah, kita ke hipotesis yang sirkular. Ini pernah saya sampaikan ya dari Shaughnessy. Yang lainnya ini semua dari Gravater ya. Jadi anak laki-laki berusia 8 tahun mudah teralihkan di sekolah karena dia mengalami ADHD. Ya. Jadi ADHD secara parsial didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memfokuskan perhatian. Ya, jadi hipotesisnya itu di sini mengatakan dia tidak memperhatikan, ya, dia tidak fokus karena dia tidak memperhatikan. Jadi circular itu sebuah event dijelaskan oleh event tersebut gitu ya. Jadi variabel satu sama lainnya itu saling berkaitan ya, atau variabel yang menjelaskan dan yang dijelaskan itu sebenarnya adalah variabel yang sama. Karakteristik hipotesis yang baik selanjutnya adalah refutable. Hipotesis itu harus bisa disanggah, ditolak, harus bisa salah gitu ya, harus bisa tidak diterima gitu ya. Refutable atau falsifiable hypothesis. Secara umum hipotesis terkait tema agama, tata nilai, maksudnya di sini moral ya, value judgment ya, atau situasi pengandaian tadi yang sudah ada contohnya di testable tadi. Nah, itu semua adalah hipotesis yang refutable atau untestable. Jadi refutable sama untestable ini saling berkaitan ya. Nah, namun bukan berarti tema-tema tersebut, misalnya tema agama tadi, bukan berarti tidak bisa diteliti ya secara ilmiah. Semua tema bisa diteliti asal memenuhi persyaratan hipotesis ya. Oke, misalnya contoh penelitian terkait agama. Apakah orang yang religius lebih bahagia dibanding orang yang tidak religius? Pertanyaan penelitian ini sangat mudah ini kita operasionalisasikan sebagai hipotesis ya. Hipotesisnya misalnya orang yang religius lebih bahagia dibanding orang yang tidak religius. Bisa kita menggunakan survei orang yang religius dan orang yang tidak religius. Kita minta mereka mengisi skala kebahagiaan gitu ya. Nanti kita bandingkan. Itu seperti itu bisa. Kita bisa melakukan juga eksperimen ya. Kita tingkatkan religiusitasnya. Kemudian apakah ada peningkatan kebahagiaan juga atau tidak gitu ya. Itu refutable. Nah, yang terakhir adalah hipotesis itu harus bersifat positif. Jadi dia harus bersifat positif terkait keberadaan sesuatu ya, the existence of something ya. Jadi karakteristik hipotesis yang baik ketika adalah pernyataan yang positif ya. Adanya keberadaan hubungan, keberadaan perbedaan, dan adanya keberadaan efek dari intervensi. Contoh hipotesis yang menyatakan keberadaan ya. Ada hubungan kreativitas antara intelijensi dengan kreativitas. Ada perbedaan antara kemampuan verbal anak laki-laki dan perempuan pada usia 3 tahun. Terapi X menurunkan tingkat depresi secara signifikan. Jadi adanya keberadaan atau efek dari intervensi. Nah, di sini mungkin belum cukup jelas ya, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh hipotesis yang menolak keberadaan ya, deny existence. Ya, tidak ada hubungan antara usia dan kemampuan memori pada orang dewasa. Tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada pria dan wanita. Metode training X tidak memiliki efek pada self-esteem mahasiswa. Ini menolak existence ya, menolak keberadaan. Mengapa hipotesis harus berupa pertanyaan positif ya, menyatakan adanya keberadaan? Karena secara umum ilmu pengetahuan itu berasumsi bahwa sesuatu tidak ada sampai cukup bukti untuk menyatakan keberadaan. Contohnya yang mungkin lebih jelas ya. Jadi penelitian hubungan antara kreativitas dan intelijensi. Kan prosesnya pada awalnya peneliti berasumsi bahwa tidak ada hubungan antara keduanya. Nah, kemudian peneliti mengumpulkan bukti-bukti dari literatur, dari teori-teori sebelumnya, ya, seperti tadi kita bisa lihat di contoh yang logis tadi ya. Ada
argumen-argumen yang menyatakan bahwa bisa jadi ini berhubungan gitu. Nah, kemudian peneliti mengujinya, kita mengujinya ya, misalnya melakukan survei, melakukan eksperimen untuk menyatakan bahwa memang kedua variabel tersebut berhubungan. Nah, jadi prosesnya itu mirip dengan proses peradilan, yaitu berasumsi bahwa terdakwa itu tidak bersalah. Kemudian jaksa menyampaikan bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Jika bukti-bukti tidak cukup, vonisnya adalah vonis bebas, gitu ya. Nah, ini belum tentu si terdakwa itu tidak bersalah, namun hanya saja tidak cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah. Proses penelitian terstruktur untuk menguji keberadaan efek intervensi ya, hubungan dan perbedaan. Jadi bukan untuk menguji prediksi yang menolak keberadaan itu. Harus dibedakan antara hipotesis dan hasil studi. Ya, kalau hipotesis harus menguji keberadaan efek, bukan ketiadaan efek. Nah, masalah nanti hasil penelitian itu tidak ada efek, itu tidak masalah gitu. Tapi sejak awal, hipotesisnya harus menguji keberadaan sebuah efek. Nah, contohnya ya, contoh hipotesis yang menolak keberadaan. Metode training X tidak memiliki efek pada self-esteem mahasiswa. Ya, ini yang tadi sudah kita tampilkan ya. Nah, pada kondisi ini, peneliti seharusnya menemukan training lain yang diduga berefek pada self-esteem, gitu, baru melanjutkan proses penelitiannya, gitu, atau memulai proses penelitiannya. Nah, mengapa melakukan penelitian tersebut jika memang bukti awal dari logical argument, dari teori, dari studi literatur memang tidak terbukti adanya efek, gitu loh. Oke? Bagaimana? Saya harap cukup jelas ya. Ini saya ambil dari bukunya Gravater, masih di bab 2 dan sonasi. Silakan jika masih belum jelas bisa mengajukan pertanyaan di forum. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.